Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya Bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Hingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek gusi tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithaq. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangan-angan, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok itu kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin, ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek rokobanya, yang diinjek itu rokobanya, lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan, dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita.
Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah, dan Allah yaf'alu ma yasha, dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan, tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau waenur, duit enggak ono gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya peralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu peralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan lagi. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Nah, itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok, tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini kan, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya Mbak, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahu. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Oh, manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya kan. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampai ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu,
Lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan, ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada azharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan, Pak. Iya, masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku, ya sudah soleh aja, soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibu, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayanan copy paste nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313 orang kafir, 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Mun Gusti silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Mun lairan jenengan dadi pangeran, ra ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi, karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali mengikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan jamil apa salim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya, hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa itu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu.
Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Ya ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta